wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Nah, oke teman-teman, kali ini Resep Papa akan share resep bolu karamel atau sarang semut yang premium ya teman-teman ya. Kebetulan ini resep Papa ada pesanan. Jadi resep Papa akan sekalian share resep, tips dan triknya membuat sarang semut atau karamel ya. Nah, ini kita buat versi premium dan ini akan jadi 2 loyang. Jadi kita akan buat resep untuk 2 loyang. Kita langsung ke bahan-bahannya. Yang pertama kita gunakan 400 gram terigu protein sedang, kemudian 2 sendok makan peres baking soda atau soda kue, dan kita gunakan 1 sendok makan peres bumbu spikuk. Kalau nggak ada bisa di skip, tapi kalau bisa usahakan ada karena akan membuat aromanya lebih khas banget ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita gunakan 16 butir telur. Nah, 12 putih dan kuningnya, kemudian yang 4 itu kita hanya pakai kuningnya saja. Selanjutnya kita gunakan 1 liter air, 1 liter ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita gunakan 300 gram kental manis, dan kita gunakan 1 kilo gula pasir, margarin atau butter 50 gram, garam setengah sendok makan. Nah, itu saja bahan-bahannya, gampang banget ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke tahap pembuatan. Pertama kita akan lakukan adalah membuat karamelnya. Jadi kita akan membuat gula itu meleleh menjadi karamel atau seperti gulali. Jadi yang dinamakan sarang semut atau karamel itu seperti itu ya. Kadang ada yang beberapa membuat resepnya itu hanya sampai gulanya itu sampai kecoklatan, kemudian di mix sampai larut. Itu kurang tepat ya kalau menurut resep Papa. Jadi yang namanya karamel itu kita harus buat gulanya itu meleleh menjadi karamel, bukan hanya sampai kecoklatan saja. Nah, kita caranya ya tinggal disangrai seperti ini ya, tapi harus ada beberapa tekniknya. Jadi ini resep Papa pakai Platinum Pressure Work dari Stain Cookware ya teman-teman ya. Ini mantap banget, dia wadahnya besar untuk ngukus ya, untuk ngukus, tapi di bagian bawahnya ini bisa dipakai multifungsi untuk membuat aneka masakan, dan ini kita akan membuat karamelnya. Nah, sambil kita membuat karamel, kita panaskan air tadi ya, airnya kita panaskan. Nah, di sini resep apa ini di video dipercepat ya. Di awal-awal kita pakai api besar, tujuannya agar gulanya cepat meleleh. Jadi juga untuk menghemat waktu sambil kita goyang-goyang, nggak diaduk ya teman-teman ya. Sekali lagi nggak diaduk, tapi digoyang-goyang seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian semakin gulanya sudah mulai kelihatan larut, kita kecilkan apinya secara bertahap. Jadi kita kecilkan bertahap ke api sedang. Nanti kalau sudah meleleh larut semua, tinggal sedikit lagi kita kecilkan lagi di api kecil. Jadi tujuannya di samping mempercepat, dia menghindari adonannya, karamelnya itu gosong. Kalau gosong itu yang akan membuat pahit ya teman-teman ya. Contoh seperti ini sudah hampir larut semua seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita kecilkan apinya dengan api kecil. Jadi jangan kita jor dengan api sedang, apalagi menggunakan api besar, nanti dia akan gosong. Ciri-ciri karamel yang gosong, dia itu mendidih dan keluar asap. Jadi kalau teman-teman masak karamel seperti ini, nanti kalau pas sudah seperti ini keluar asap, dia berarti gosong atau kepanasan. Nah, kalau gosong nanti hasilnya karamelnya itu pahit ya teman-teman ya.
Jadi apinya itu bertahap, di awal menggunakan api besar, kalau sudah mulai larut turunkan ke api sedang, kalau sudah bentar lagi larut semua seperti ini kita gunakan api kecil sampai larut semua. Jadi seperti itu tekniknya ya teman-teman ya. Dan digoyang-goyang, nggak diaduk ya. Nah teman-teman, ini sudah larut semua di sini. Seperti ini ya yang namanya jadi karamel. Ini kita masih pakai api kecil. Kecil pokoknya kalau sudah larut seperti ini. Nah, seperti inilah yang namakan karamel. Jadi dia larut dan ini enggak diaduk ya. Nah, kemudian kita siapkan air panasnya, air mendidihnya yang kita siapkan tadi ya. Pokoknya ini kita gabungkan. Setelah airnya mendidih, kita gabungkan ke adonan karamelnya. Nah, ini maaf ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya setelah air panasnya dimasukkan ke dalam adonan karamel. Resep Papa lupa ngambil gambarnya ya teman-teman ya. Tak kira sudah direkam, oh ternyata belum. Nah, jadi memasukkannya itu dengan air panas ya, jangan menggunakan air dingin. Kenapa? Karena nanti kaget nanti. Karena posisi karamelnya ini suhunya tinggi ya, lebih dari 100 derajat ini teman-teman. Kalau kita pakai air dingin nanti kaget istilahnya. Jadi nanti muncrat-muncratnya parah ya teman-teman ya. Makanya kita menggunakan air mendidih biar selisih suhunya itu enggak terlalu jauh gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah air mendidihnya dimasukkan, nah kita aduk-aduk sampai larut. Jadi kita aduk-aduk karamelnya sampai larut karena biasanya masih ada sisa-sisa karamel yang menggumpal. Nah, kompornya tetap dihidupkan ya teman-teman ya, dihidupkan saja dengan api sedang saja. Kalau sudah dimasukkan air ini nggak perlu takut gosong ya teman-teman ya. Jadi kita aduk terus sampai semuanya larut. Nah, ini resep Papa pakai produknya Stain Cookware semua ini teman-teman. Jadi pakai platinum pressure work. Wajahnya ini keren banget. Ini sebenarnya untuk kukusan tapi bisa multifungsi bagian alasnya ya. Nah, kemudian kita pakai sutil ya teman-teman ya. Apa sih bahasanya, dia juga dari Stain Cookware. Jadi ini terbuat dari karet tahan panas yang premium. Jadi membuat kita kalau bikin-bikin di telepon itu nggak bikin kebaret ya teman-teman ya. Kita aduk terus sampai larut. Nah, oke teman-teman, kalau sudah larut semua karamelnya dan air sudah menyatu, kita matikan kompornya, kemudian kita akan masukkan margarin dan garamnya. Jadi ini posisi apinya mati ya teman-teman ya, tapi ini masih panas. Nah, kita aduk-aduk saja sampai margarinnya meleleh atau larut dan garamnya juga larut ya teman-teman ya. Cukup diaduk-aduk saja seperti ini. Kalau sudah margarinnya larut, kita diamkan hingga hangat ya teman-teman ya. Jangan pas panas, nanti kalau menyampurkan ke telur matang nanti. Jadi kita biarkan hingga hangat. Nah, oke. Ini kita sudah pindahkan air karamel dengan margarinnya di wadah, kemudian kita akan mencampurkan bahan-bahan lainnya ya teman-teman ya, seperti terigu dan telurnya, juga kental manis. Sebenarnya bikin karamel itu simple banget ya teman-teman ya. Nah, kita siapkan wadah, kita pakai mixer aja ya teman-teman ya, biar gampang ya. Ini kita pakai mixer Mito MF700, kapasitasnya gede teman-teman, 7 liter, jadi lapang banget buat bikin-bikin. Nah, kita masukkan air karamelnya. Oh iya, lupa, masukinnya bertahap ya, jangan kita langsung jor semua. Jadi kita masukin seperempat bagian, kemudian masukin terigunya supaya nanti pas pengadukan nanti nggak bergerendil. Jadi kita masukkan secara bertahap.
Nah, ini kita sudah masukkan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan pasang mixernya. Nah, kita sudah pasang. Nah, jadi di Mito MF700 itu ada tutup case seperti ini ya di atasnya. Jadi biar kita gampang masukin bahan-bahan tanpa harus mematikan dan mengangkat mixernya. Di video-video sebelumnya resep Papa nggak pakai karena memang belum diperlukan ya. Tapi kalau di seperti ini untuk buat karamel ini penting ini teman-teman. Jadi biar kita gampang seperti nanti kita akan masukkan telur dan kental manisnya ya. Kita mix, kita putar aja dengan kecepatan rendah hingga sedang ya teman-teman ya, sampai menyatu dulu. Ini kan masih terigu dan adonan larutan karamelnya masih sebagian ya teman-teman ya, belum semua. Jadi kalau sudah adonan ini menyatu, terutama terigunya nggak ada yang gerindil-gerindil, kita masukkan lagi secara bertahap. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah ada tutupnya, kita tinggal tuang-tuang aja teman-teman, nggak takut kemana-mana. Jadi ini videonya dipercepat ya teman-teman ya. Kita masukkan secara bertahap air karamelnya. Setelah menyatu, oh ya jangan lupa, kalau biasanya kalau pakai mixer itu kadang ada yang di pinggir-pinggir ya. Jadi kita naikkan jadi biar terigunya ditengahin. Nah, kemudian telurnya kita masukkan ya teman-teman ya. Dan kental manis ini tadi kental manisnya resep Papa pindahkan ke wadah telur ini jadi biar gampang ngambilnya. Ini kental manis kita masukkan ya. Nah, ini teman-teman cepet banget ya kalau pakai mixer. Jadi sudah menyatu seperti ini. Nah, kalau sudah menyatu semua seperti ini, kita angkat wadahnya, kita siap tuang ke loyang. Teman, selanjutnya ini kita sudah siapkan dua loyang ya. Satunya kita pakai loyang premium Daisy baking pan dari Stain Cookware. Ini loyang sultan kalau dulu yang paling viral-viralnya, tapi kita pakai loyang premium aja sebutannya ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan pakai dua oven. Yang pertama kita pakai oven listrik Mito MO77, satunya oven tangkring. Nah, ini loyangnya kalau loyang Daisy baking pan ini karena sudah terbuat dari premium granit, jadi kita cukup dioles dengan margarin saja ya teman-teman ya. Sedangkan loyang satunya tulban ukuran 24 cm ini kita pakai margarin juga tapi ditaburi dengan terigu. Jadi kita oles margarin dulu, setelah itu kita taburi terigu secara merata ke seluruh loyang. Nah, kalau sudah seperti ini kita tuang aja dibagi dua kira-kira saja ya teman-teman ya. Pokoknya kira-kira sama rata lah ya. Nah, seperti ini nggak penuh karena memang loyangnya besar, nanti juga dia akan mengembang ya teman-teman ya. Seperti ini, sisanya kita masukkan ke loyang tulban. Nah, oke, kalau sudah kita masukkan seperti ini, kita ambil kalau masih ada biasanya bekas-bekas margarin atau telur yang masih kurang rata ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan oven. Ini kita kalau oven listrik kita setel suhunya di kisaran 160 derajat ya. Karena pakai loyang granit ini cepat panasnya, jadi jangan pakai suhu tinggi. Kita cukup pakai suhu 160 derajat, raknya di bawah, pengaturan api atas bawah. Nah, selama kurang lebih 1 jam. Nah, untuk yang oven tangkring itu api sedang, rak tengah, dan waktunya juga sama ya. Kira-kira pokoknya 50 sampai 1 jam menyesuaikan. Nah, teman-teman, ini sudah matang ya, seperti ini bentuknya. Ini suhunya masih terlalu tinggi, jadi harus menyesuaikan oven masing-masing dan tipe loyangnya ya. Karena kalau loyang granit ini cepat banget panasnya, jadi kita harus sesuaikan suhunya. Ini agak merekah ini teman-teman bagian atas ya, tapi no problem ya, karena nanti kita akan lebih
dibalik. Jadi yang cantik kan bagian bawahnya teman-teman. Nah ini sudah matang. Kita akan keluarkan dari oven ya. Nah seperti ini sampai merekah ya teman-teman ya, karena mungkin terlalu panas ini setelan oven ini. Jadi kita bisa turunkan aja nanti kalau kita bikin selanjutnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan balik. Nah yang bagus kan bagian bawahnya teman-teman. Tes tusuk juga penting ya. Memastikan bahwa adonannya sudah matang merata sampai ke dalam apa belum gitu. Nah ini kita balik saja pakai traynya, karena ini traynya juga bisa untuk cooler, rak pendingin ya. Oke, awas panas tadi teman-teman ya. Kita tinggal balik saja, jadi gampang banget pakai Daisy Baking Pan by Stain Cookware ya. Jadi kuenya itu nggak lengket di loyang karena terbuat dari premium granit ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau order baik dari Platinum Pressure Wok, mixernya, ovennya, atau loyang Daisy Baking Pan-nya bisa cek di deskripsi ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat, ini cakep banget ini teman-teman. Jadi karamel sarang semut yang kelihatannya biasa dengan premium Daisy Baking Pan akan menjadi luar biasa. Kita terangkan nih, cakep banget, gak ada yang tertinggal sama sekali adonannya, jadi meluncur dengan gampang ya teman-teman ya. Cakep banget seriusan. Nah kita tinggal nunggu yang di oven tangkring matang ya sambil mendinginkan. Oke teman-teman, ini sudah matang semua, cakep banget ya karamel sarang semutnya, coklat tua, mantep banget ini, apalagi dengan Daisy Baking Pan, jadi tampilannya makin cakep ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri gambar bunga ini teman-teman motifnya. Nah karamel sarang semut dari resep papa ini kenyal ya teman-teman teksturnya, walaupun nginep sehari 2 hari 3 hari dia nggak keras. Jadi nggak keras karena apa, karena kita pakai terigu full ya, kan ada sih yang pakai tapioka campurannya juga, kita gunakan telurnya lumayan banyak, jadi adonannya karamelnya ini lembut dan kenyal, serta kenyalnya itu tahan lama ya teman-teman ya. Pokoknya mantep banget. Nah, maaf ini biasanya bisa icip-icip tes rasa, sekarang nggak bisa karena ini kebetulan pesenan ya teman-teman ya. Tuh cakep banget teman-teman. Nah ini yang pakai loyang turban biasa, ini yang pakai premium Daisy Baking Pan by Stain Cookware. Nah, semoga bermanfaat ya video tutorialnya, resep dan tipsnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.